Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, kali ini saya ada di satu renungan yang kita sebut Renungan Alkitab Jemaat Awam. Saya akan bawakan untuk kita sama-sama merenungkan sudah berapa lama kita hidup bersama Tuhan, dan mari kita nikmati firman-Nya untuk mengoreksi bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi mengoreksi saya juga, mengoreksi kita. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka bagian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Zakheus. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lukas 19. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu atau siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak itu, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar, merenungkan, mengerti, dan mentaati firman-Nya. Zakheus, seorang pemungut cukai. Kita tahu bahwa daerah Yahudi, bangsa Israel, sedang ada dalam kekuasaan bangsa Romawi di sana, sehingga mereka dalam kondisi ekonomi yang banyak kesulitan dan banyak sekali orang miskin. Itu kondisi di sana. Pemungut cukai adalah orang-orang dari jabatan yang diberikan oleh bangsa Romawi kepada orang-orang Yahudi, bangsa Israel, yang dipekerjakan untuk mengambil cukai atau pajak bagi orang-orang Israel, diambil pajaknya untuk kerajaan atau kekaisaran Romawi. Salah satu yang masuk menjadi pemungut cukai dari antara orang Yahudi, bangsa Israel, adalah seorang yang pendek, namanya Zakheus. Kita lihat ada keterbatasan fisik, yaitu badannya pendek. Tapi Zakheus begitu istimewa sehingga akhirnya dia mendapat jabatan posisi yang tinggi sebagai kepala pemungut cukai. Dan posisi itu membuat dia kaya. Kita perhatikan, sebagian besar masyarakat orang Yahudi bangsa Israel adalah miskin karena dalam jajahan kekuasaan bangsa Romawi. Tapi Zakheus, seorang Yahudi, orang Israel, menjadi kaya. Dia beda sekali dengan yang lain. Dia mendapatkan sesuatu yang berharga, yaitu jabatan yang tinggi dan kekayaan. Tapi kita perhatikan, ada yang menggelisahkan hatinya, membuat hatinya galau. Dia tinggal di tengah-tengah bangsanya, yaitu bangsa Yahudi, bangsa Israel. Apa pendapat bangsa, apa pendapat rekan-rekan atau orang-orang sekitar terhadap dia? Dikatakan apa? Dia orang berdosa. Zakheus orang berdosa. Kalau kita perhatikan, coba kita bayangkan, saudara. Saya coba membayangkan ketika bekerja di kekaisaran yang menjajah bangsanya sendiri, apa yang mesti dilakukan di sana? Seorang raja, seorang kaisar harus dihormati, harus berlutut, bukan? Atau mungkin menyembah. Itu yang dia lakukan. Tapi kalau di bangsa Israel, di sana ada satu aturan agama, ada Taurat, ada Allah yang harus disembah, bukan? Tapi kemudian seakan-akan dia kesampingkan, karena toh nyatanya aku menyembah Allah Israel, mentaati Taurat, aku tetap miskin. Dalam keadaannya, kemiskinannya, dan badannya pendek. Kalau kita bayangkan kita sebagai Zakheus, mempunyai tubuh yang pendek, kemudian miskin pula, mau jadi apa nanti?
Sesuatu yang wajar untuk seorang pria berpikir untuk masa depannya. Kemudian ada kesempatan, yaitu penguasa Romawi memberikan kesempatan untuk menjadi pemungut pajak atau pemungut cukai. Dia ambil kesempatan itu, kemudian dia lakukan sekuat tenaga, itu pasti karena jabatannya kepala pemungut cukai. Begitu dipercaya oleh bangsa Romawi. Tapi dalam kondisi itu dia galau, dan Alkitab katakan dia orang yang terhilang. Kita perhatikan, ada orang yang bisa jabatan tinggi dengan kekayaannya, didapat dengan kekuatannya sendiri. Tapi firman Tuhan katakan, dia orang yang hilang. Kekayaan, jabatan yang tinggi, kesuksesan, kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan orang, keberhasilan orang, tidak menandakan, tidak otomatis bahwa dia berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita lihat lebih lanjut. Hal ini kita bisa lihat ketika dalam kegelisahannya, dia coba, ya kan? Dia coba lari, mencari, ingin menemukan Yesus. Saya sedang berpikir, karena di sini tidak dikatakan apa yang membuat Zakheus lari, memanjat pohon ara, melihat Yesus. Kenapa? Kalau kita perhatikan perikop sebelumnya, sebelum Yesus masuk kota Yeriko, ada seorang buta yang teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. 2 kali dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, dengan suara yang keras. Kemudian Yesus menyembuhkan dia, membuat matanya dapat melihat kembali. Sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain, hanya Yesus lakukan itu. Ketika Yesus mau masuk kota Yeriko, ada satu kejadian orang buta dibuat melihat matanya. Kemudian Yesus masuk ke kota Yeriko. Saya percaya Zakheus juga mendengar hal itu. Itu yang membuat dia salah satunya. Dia dengar ada Yesus, anak Daud. Bukankah dia orang Yahudi, bangsa Israel? Dia tahu seorang Yahudi dari kecil sudah diceritakan oleh orang tuanya tentang Taurat dan tentang semua sejarah cerita bapak-bapak orang beriman, terus nabi-nabi hingga raja-raja. Apalagi Daud, seorang raja yang besar di Israel. Dia tahu. Orang lain berteriak, Yesus anak Daud. Kalau Daud itu raja, berarti dia siapa? Keturunan Daud. Berarti seorang raja. Sementara ini hidupnya gimana? Sementara ini dia ada di kekaisaran Romawi. Dia menyembah kaisar, raja Romawi itu. Sehingga dia kaya karena punya jabatan tinggi. Tapi yang membuat hatinya gelisah, karena semua masyarakat sekitar bilang dia orang berdosa. Dia tidak menyembah Allahnya lagi, tapi menyembah kekaisaran Roma. Itu yang membuat hatinya gelisah. Kemudian didengar Yesus yang begitu bersahaja. Kalau dia keturunan Daud, dia seorang raja, tapi begitu sederhananya. Dan semua orang mengikuti dan berkumpul terus di mana Yesus ada. Karena Yesus mengasihi mereka dan melakukan banyak mujizat yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang, termasuk tidak bisa dilakukan oleh kaisar Roma. Itu yang membuat dia berpikir, siapa orang ini? Dalam kegalauannya dia menyembah, boleh kita katakan, dia menghormati, respek kepada kaisar Romawi yang harusnya dia menyembah Allah Israel. Kemudian dia berpikir terus sehingga hatinya galau. Di sini kita bisa belajar. Saya dapat pelajaran, saya pikir tadinya setiap orang yang tadinya kaya atau punya kekuatan atau kekuasaan tinggi, kalau mau bertemu Tuhan, Tuhan jatuhkan dia dulu sehingga posisinya hilang. Dibuat miskin dulu, hingga miskin baru mencari Allah. Tapi ini beda. Justru dalam posisi yang tinggi itu dan kekayaannya itu, Zakheus mencari, ingin bertemu Yesus. Ini luar biasa. Dan saya dapat pelajaran yang berarti. Tuhan tidak seperti manusia, tidak seperti kita begitu jahatnya. Kalau kita lihat, ada orang pajak, korupsi, koruptor. Kita berpikir, miskin, mati dia, turunannya, bunuh dia, kutuki dia, betul? Tapi Yesus tidak. Dia tetap dalam posisinya kepala pemungut cukai. Dan dia tetap kaya. Tapi begitu gelisah mencari Yesus. Kita lihat hatinya Tuhan, begitu mengasihi semua orang. Termasuk orang-orang kaya dan posisi tinggi. Siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan program ini. Kaya ke saudara, betapa tinggi kan jabatan saudara. Tapi saudara gelisah hati, maka bersyukur Tuhan Yesus mengasihimu. Bahwa saudara, Bapak Ibu adalah orang yang terhilang. Dia cari. Memang kita perhatikan, Zakheus pergi, lari, mendahului orang banyak, naik ke atas pohon. Dia mencari Yesus. Tapi nanti kita perhatikan, siapa sesungguhnya? Siapa mencari siapa? Tapi sebelum itu, mari kita kembali. Waktu, dikatakan dia waktu dia coba menuju tempat di mana Yesus akan lewat di situ. Dia bilang dia nggak
Gak punya tempat. Kehalangan karena badannya pendek. Padahal kalau kita lihat, dia punya jabatan tinggi, dia punya harta, dia ekonominya tinggi di atas semua masyarakat yang ada. Semestinya dihargai loh. Kalau dia badannya pendek, oh ini pejabat, ini orang kaya. Dikasih jarak atau dikasih jalan, silakan lihat Tuhan. Tapi tidak, inilah orang-orang Yahudi. Tidak dikasih sama sekali. Seakan-akan gak ada artinya dia di sana. Karena apa mereka bilang, ya Zakeus orang berdosa, tidak pantas untuk melihat Yesus. Tidak pantas, karena Yesus suci. Dia begitu terhalangi. Kemudian dia tarik akal dengan kekuatan. Dia lari, mendahului orang banyak. Dan apa yang dilakukan? Dia lihat ada satu pohon. Karena dia tahu badannya pendek, dia akan terhalang lagi orang banyak. Dia naik. Di sini pun saya dapat belajar. Dikala dia belum bertemu Yesus, Zakeus, dia berusaha, berpikir dengan kekuatan, dengan apapun yang dia bisa. Dia berusaha untuk bertemu Yesus. Seperti dia begitu berusaha. Waktu jadi pemungut cukai, ini saya bayangkan, mari kita berimajinasi. Terus, dengan kekuatan, dengan hebatannya, walaupun badannya pendek. Tapi akhirnya dipercaya oleh Kekaisaran Roma bahwa dia akan jadi kepala pemungut cukai. Berarti luar biasa usahanya, kerjanya, kepandaian, keuletannya. Ini orang luar biasa. Tapi untuk mencari Yesus pun, dia begitu giat, dia begitu ulet, dia pikirkan, dia nggak mau terhalangi oleh orang-orang lain. Dia lari sekuat tenaga dia kuat. Saya di sini ditegur. Saya orang Kristen sudah lama. Tapi bagaimana saya melayani dia? Yang katanya saya sudah bertemu, Bapak Ibu Saudara, kita sudah bertemu Yesus. Tapi apa yang kita lakukan untuk melayani dia? Kadang kita malas, bukan? Ada orang yang mengalami, udah biarlah. Aku badannya pendek, aku gak bisa kelihatan. Orang lain sih ngalangin saya. Orang lain sih ngalangin aku. Jadi aku gak bisa. Tapi apa yang dilakukan saya? Dia lari, dia berpikir, dia apapun dia kerjakan. Sehingga dilihat satu pohon dia naik. Sekalipun dia kaya dan dia jabatan tinggi, dia tidak hiraukan. Dia hanya ingat Yesus. Itu yang saya ditegur. Kalau Bapak Ibu Saudara ditegur juga, puji Tuhan. Tapi sebelum ayat ini menegur Bapak Ibu Saudara, ayat ini menegur saya dulu. Apa yang saya buat? Zakeus belum bertemu Yesus, tapi dia begitu merindukan itu dengan sekuat kekuatannya, kepandaiannya, keuletannya, apapun dia lakukan. Tapi saya, Bapak Ibu Saudara yang mengaku Kristus, tidak punya semangat kekuatan seulet itu, sehebat itu. Jadi malu. Oke, kita masuk. Zakeus ada di atas pohon. Saudara perhatikan ayat pertama. Ketika Yesus masuk kota Yeriko, dikatakan ayat pertama, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus. Apa artinya berjalan terus? Yesus nggak ada tujuan kemana-mana. Apa tujuannya? Ke satu tempat, ke satu pas pohon, dan di atasnya ada Zakeus. Yesus pada saat di depan pohon itu langsung melihat ke atas, langsung menyebut Zakeus. Segeralah turun, segera turun. Untuk apa Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus menuju satu pohon, dan dia tahu di atas itu ada Zakeus. Siapa yang mencari? Zakeus mencari Yesus kan? Atau Yesus yang mencari Zakeus? Yesus sengaja ke kota Yeriko hanya untuk satu tujuan, mencari Zakeus yang semua orang sekitar itu bilang dia berdosa, dia najis, tidak layak. Tapi Yesus cari dia. Di antara sekian banyak, hanya satu yang Yesus cari, dan orang itu orang berdosa. Zakeus langsung disebut nama. Segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Saudara, mari kita perhatikan. Zakeus begitu merasa dia orang berdosa di antara bangsa Israel, suku Yahudi. Dia orang berdosa. Tapi begitu dia lihat ada Yesus yang begitu mengasihi semua orang. Orang yang gak bisa buat apapun. Orang yang buta, orang yang lumpuh, tuli, kusta, semua disembuhkan. Yang gak bisa memberikan apapun kepada Tuhan Yesus. Yesus terima apa? Nggak terima apapun. Tapi kalau kita bandingkan, coba sebagai Zakeus, kenapa dia jadi kepala pemungut cukai? Bukankah dia menguntungkan kaisar? Bukankah dia melakukan sesuatu baru dikasih jabatan itu, bukan? Bukankah dia dengan usahanya, keberhasilannya, dia dapat sesuatu, penghormatan dari Kekaisaran Roma. Itu Kekaisaran Roma yang notabene dia sembah. Tapi Yesus, nggak ada satu orang pun yang bisa memberikan apapun karena semuanya lemah, buta. Cuma minta mohon belas kasihan. Ya Yesus, kasihanilah aku. Yesus sembuhkan. Bukan karena dia melakukan apapun orang buta itu, tapi justru dia tidak bisa melakukan apa. Itulah kontrasnya dia lihat. Yesus, anak Daud. Berarti dia juga raja. Tapi raja yang ini beda. Bukan karena rakyatnya memberikan sesuatu kepadanya. Justru rakyatnya tidak bisa memberikan apapun kepada dia. Tapi dia beri yang orang lain tidak bisa lakukan. Bahkan Kaisar Roma pun tidak bisa. Itu yang membuat dia ingin bertemu Yesus.
dalam keberdosaan dia. Ketika dia merasa begitu ditolak oleh masyarakat sekitar, terhalangi sehingga dia lari lebih cepat dan naik atas pohon. Ketika melihat Yesus, dan Yesus melihat dia dan menyebut namanya Sakeus. Saudara bisa bayangkan betapa surprise. Aku orang berdosa ditolak oleh semua orang. Semua orang menantikan Yesus. Tapi Yesus yang dinantikan semua orang itu hanya menantikan dirinya yang sangat berdosa, yang harus ditolak. Tapi Yesus mau menumpang di rumahnya. Sebab itulah kita bilang, dia segera turun dan katakan, dengan sukacita. Itulah hati Sakeus, dia bersukacita. Walaupun semua orang menolaknya, tapi Yesus menerima. Kita bisa lihat, Yesus mencari berdosa, mencari Bapak Ibu Saudara yang terhilang. Betapa tingginya jabatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Betapa hebatnya kekayaanmu yang berlimpah. Kalau kita tidak punya Yesus, kita adalah orang yang terhilang. Dan Yesus cari Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia cari betapa dosanya. Itulah kasih yang ajaib. Kemudian kita perhatikan lagi, dia segera turun. Kemudian kita lihat beberapa bagian lagi. Coba kita bayangkan, dia berjalan ke rumahnya. Dan orang-orang banyak itu mengatakan, mengapa kok Yesus mau menumpang di rumah orang berdosa? Dia orang berdosa. Yesus tahu, sangat tahu dia orang berdosa. Kasihnya yang ajaib menyapa Sakeus. Mari kita perhatikan, di rumah Sakeus kita perhatikan. Yesus yang diterima oleh Sakeus atau Sakeus yang diterima oleh Yesus? Kita perhatikan, siapa menerima siapa? Bukankah itu rumah Sakeus? Bukan. Tapi kenapa Sakeus bersukacita menyambut? Sesungguhnya Yesus mulai menerima dia. Kadang kita perhatikan, kita punya rumah bukan? Kita punya kekayaan, kita melayani, kita bilang apa? Ya ini kan punya aku bisa berikan loh untuk Tuhan. Aku dengan bangga loh. Aku nyumbang gereja, aku nyumbang pelayanan. Ya, peralatan apapun, apa yang buat pelayanan, aku beri. Tapi sebenarnya lihat Sakeus, dia bersukacita. Alkitab katakan, dia berdiri di depan Yesus. Saya berulang-ulang berpikir keras. Kenapa ditulis, Lukas kenapa tulis berdiri? Bukan dia sudah berdiri berjalan, tapi sebelumnya mungkin duduk kali ya. Atau setengah berbaring seperti orang-orang Yahudi kebiasaan kalau menjamu makan. Saya juga tidak tahu, tidak dikatakan. Tapi heran sekali tertulis berdiri. Ada apa sebenarnya? Nanti kita bahas lebih lanjut. Kita akan masuk dulu ungkapan dari Sakeus. Kenapa saya tadi katakan bukan dia yang menerima Yesus, tapi Yesus yang menerima dia. Mari kita perhatikan ungkapan. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Kita perhatikan poin pertama. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kata yang pertama. Mari kita bahas pelan-pelan. Saudara, kata setengah dari milik. Kalau saya coba memahami Alkitab, cara saya ini dengan ayat paralel yang lain. Saya coba lihat, ada di dua tempat. Dan dua tempat ayat Alkitab. Satu, di kitab Esther. Waktu itu di kerajaan Persia Media, ada namanya Raja Ahasiweros dengan putrinya Esther. Ahasiweros bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, bukan. Tapi Esther itu orang Yahudi, bangsa Israel, menjadi putri. Pada saat itu memang harus menghadap. Saya tidak akan bicarakan detail, kita harus baca sendiri cukup panjang. Tapi singkat kata, Esther harus menghadap kepada Ahasiweros. Ahasiweros itu kagum dengan semua, bukan hanya kecantikannya, tapi semua perilaku, attitude semua. Sehingga membuat Ahasiweros, raja dari Persia Media itu, begitu kagum terhadap ratunya sendiri, Esther yang seorang Yahudi. Nah di kerajaan itu berlaku, ketika dia mau masuk menghadap, itu ada satu sukacita. Karena begitu respect raja itu terhadap Ratu Esther. Sehingga dia katakan apa? Masuklah kemari. Kamu mau minta apa? Setengah dari kerajaan pun aku berikan kepadamu. Sudah ngerti? Itu poin pertama. Kedua, waktu zaman Tuhan Yesus ada raja namanya Herodes. Herodes itu punya istri yang kesekian namanya Herodias. Herodes punya seorang anak. Pada saat dia ada perjamuan dengan tamu-tamunya, anaknya Herodias kemudian dia menarik dan menyukakan menyukakan hati Herodes. Sehingga ketika datang anaknya Herodias itu, Herodes katakan, apa yang kamu minta? Setengah dari kerajaanku pun aku berikan kepadamu. Oke, dari dua hal ini, dari kitab Esther dan Raja Herodes, ya kita lihat apa yang kita bisa belajar. Kita perhatikan, seorang raja pada saat itu, dia tidak memikirkan lagi harta kerajaannya walaupun setengah dia berikan. Kenapa? Karena ada satu sukacita di hatinya. Di hati raja itu ada sukacita, senang sekali, lebih daripada harta kerajaannya sendiri. Itulah sukacitanya dia. Sehingga diberikan, rela diberikan kepada orang yang dikasih, Ratu Esther atau seperti tadi katakan, anak Herodias. Dia berikan dengan rela. Karena apa? Ada satu sukacita yang dirasa lebih daripada harta yang dimiliki. Apa yang dilakukan Sakeus kita kembali? Dia berdiri, Tuhan, setengah dari kekayaan aku berikan kepada orang miskin. Artinya apa?
ada satu sukacita dalam hati yang lebih daripada kekayaan yang dia miliki selama ini. Sangat bersukacita. Dia diberinya setengah pun, aku rela Tuhan, aku rela. Karena aku udah punya Yesus, yang engkau nerima. Itu membuat aku sukacita dan aku rela kehilangan. Saat ini hatinya Zakheus betul. Ketika bertemu Yesus, maka itu saya katakan, siapa yang menerima Zakheus? Yesus. Bukan Zakheus yang menerima Yesus sebagai tamu, tapi seluruhnya penerima Yesus. Itu yang membuat dia bersukacita. Sehingga itu yang dia ungkapkan. Pernyataan kedua, mari kita perhatikan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saya coba perhatikan dari beberapa ayat paragraf, ganti 4 kali lipat, nggak ada. Ada juga gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ya, sekali hilang ganti gigi. Satu ganti satu. Saya juga nggak tahu. Saya coba cari. Akhirnya bertemu di 2 Samuel. Saudara tahu tentang apa? Waktu itu kejadiannya Raja Daud. Kita perhatikan, bukankah Zakheus melihat, mendengar seorang buta yang teriak ketika Yesus masuk ke menjelang masuk kota Yeriko, menyembuhkan orang buta, dan dia teriak apa? Yesus anak Daud. Nah, saya coba masuk ke sana, masuk melihat. Ini rupanya juga semua yang tercatat. Firman Tuhan adalah buku yang jujur, bukan hanya kebaikan seseorang, keberdosaan, kebejatan seseorang juga dicatat. Seperti kisah Daud. Daud berzina dengan Bathsheba. Di situ di 2 Samuel dikatakan, singkat cerita, Allah mengutus Nabi Nathan ingin menegur Daud. Dan Nabi Nathan itu cerita, ada seorang yang kaya, punya domba banyak, ada domba betina dan semua banyak. Tapi ada juga tetangganya punya 1 karena dia miskin. Kemudian di tetangganya, di sebelahnya juga ada seorang yang miskin yang punya 1 domba betina. Kemudian Nabi Nathan memberitahukan, menjelaskan, suatu saat orang kaya itu kedatangan tamu dan tentunya ingin menjamu, kan, ingin menyembelih salah satu dombanya untuk menjamu tamunya itu. Tapi kemudian orang kaya ini melihat, sayang sekali domba-dombaku dipotong. Dia lihat kepada orang miskin itu punya 1 domba betina, diambil sama dia, dipotong untuk menjamu tamunya. Setelah mendengar cerita itu, Daud sangat marah. Kemudian dia berkata, orang itu harus dihukum, harus mengembalikan 4 kali lipat dari domba yang diambil dari yang miskin. Orang kaya itu harus mengembalikan 4 kali lipat dengan sangat marah. Itulah singkatkan. Zakheus melihat Yesus. Yesus anak Daud, seorang raja. Dia ingat perintah Daud. Ketika ada 1 orang kaya mengambil 1 domba orang miskin, harus mengembalikan 4 kali lipat. Itulah perintah Raja Daud dari kisah cerita Nabi Nathan. Dan dia sekarang ada di hadapan anak Daud, Yesus namanya. Dia lihat Yesus yang sudah menerimanya dengan apa adanya. Semua orang sekitarnya bilang dia orang berdosa, tidak layak, najis buat bangsanya, bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dia orang yang berdosa. Tapi Yesus yang anak Daud mau menerima dia apa adanya. Sehingga dia kata, kalau ada yang kuperas, dia ingat perintah itu, perintah Daud, harus mengembalikan. Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saya coba membayangkan, saya coba melihat apa isi hati Zakheus. Dia melihat Yesus, anak Daud. Kalau Daud seorang raja, Yesus pun seorang raja. Selama ini dia menyembah kekaisaran Romawi, bukan? Sehingga dia kaya, menjabat posisi tinggi. Tapi sekarang dia dapatkan yang lebih bahagia dari semua yang dia pernah punya, yaitu bertemu Yesus, diterima Yesus apa adanya, walaupun dia berdosa. Itulah sukacitanya, sehingga dia boleh melihat, ya Yesus, Engkau rajaku. Kalau ada yang kau peras, kau kembalikan 4 kali lipat. Itulah perintah Daud, bukan? Engkau anak Daud, Engkau rajaku. Maka itu tadi saya katakan, ada kali Zakheus berdiri dan mengungkapkan pernyataan, setengah dari kekayaanku kuberikan pada orang miskin, dan apabila ada yang kuperas, kuberikan 4 kali lipat. Tapi di situ Lukas mencatat dia berdiri. Kalau tadi menjamu Tuhan Yesus, saya bayangkan saudara, kalau dia duduk, cukup duduk dan dia berbicara, bukan? Kalau dia setengah berbaring, cukup, nggak usah berdiri. Kalau berdiri, bukankah Tuhan Yesus yang duduk? Ya, bukankah Tuhan Yesus sedang berbaring juga? Tidak. Tapi kondisi itu pasti Tuhan Yesus sedang berdiri. Tapi kenapa kan dikatakan berdiri? Saya coba berimajinasi. Sangat mungkin dia bertelut, dia menyembah Yesus. Kemudian setelah itu dia berdiri, dia menyatakan semuanya. Pernyataan itu.
Karena dia katakan, engkau rajaku. Yesus, engkau raja. Raja Daud memerintahkan, kau yang ku beras, ku kembalikan 4 kali lipat. Itu pun aku lakukan. Karena engkau anak Daud, engkau rajaku. Dulu aku menyembah kekaisaran Romawi, Raja Romawi. Sekarang aku sudah bertemu dengan Raja bangsa Israel, bangsa Yahudi. Anak Daud. Yesus rajaku. Sehingga sangat mungkin dia menyembah. Dan Lukas tulis dia berdiri. Saya lagi berpikir, kadang-kadang saya juga iseng juga berpikir untuk pendalaman Alkitab. Kenapa ya Lukas tidak menulis bahwa dia tersungkur, menyembah, atau berlutut? Saya jangan pikirkan. Kadang-kadang, coba saudara pikirkan. Kalau Sakeus menyembah, atau berlutut, atau menghormati kekaisaran Romawi, apa yang dia inginkan? Dia ingin dapat apa? Jabatan bukan? Dari jabatannya dia dapat kekayaan bukan? Jadi menyembahnya punya maksud? Punya. Ada udang di balik batu, penuh kemunafikan. Atau saya pikir mungkin juga Lukas ngapain juga nulis begitu ya. Jangan-jangan memang si Sakeus munafik dia. Tapi cukup, dia tulis saja berdiri. Tapi respon itu jauh lebih penting. Karena toh Yesus juga mengatakan, dari buahnya lah kamu akan tahu dia anak-anak Tuhan atau bukan. Dari buah hidup yang dihasilkan. Mari kita pikirkan, kalau kita menyembah Yesus, datang ke gereja pelayanan, berdoa, menangis, bersyukur, lompat-lompat. Apa tujuan kita? Ingin dapat berkat? Ingin dapat harta? Ingin dapat kekayaan? Ingin dapat kepandaian? Saudara, itulah kemunafikan kata Lukas. Gak perlu disebut. Tapi dari buahnya lah kamu akan lihat. Lihat Sakeus. Dia berdiri. Dia langsung berkata, setengah dari kekayaanku ku berikan kepada orang miskin. Aku dapat yang lebih membuat aku sukacita di hatiku. Aku rela kehilangan setengah dari kekayaanku. Aku rela. Karena aku sudah diterima oleh Yesus Tuhan. Sekalipun aku orang berdosa, aku diterima. Yang kedua, engkau rajaku Yesus, engkau rajaku, engkau anak Daud. Daud memerintahkan harus kembalikan 4 kali lipat, maka aku akan kembalikan 4 kali lipat. Karena engkau raja, dia rela kehilangan semua. Saya ingat Paulus. Paulus pun bukankah ada satu kebanggaan dalam dirinya. Dulu yang menjadi kebanggaannya di surat pada ayat ke-8. Orang Ibrani asli, suku Benyamin, pengetahuan tentang Taurat. Dialah orang Farisi yang begitu ketat melakukan semua. Tapi semua kebanggaannya itu menjadi sampah dia. Ketika dia bertemu Yesus. Ketika dia mengenal siapa Yesus Tuhan. Oleh anugerahnya aku diselamatkan. Bukan karena aku bisa. Bukan karena aku mampu. Bukan. Tapi semata-mata karena Yesus. Karena Yesus yang mengasihinya. Itu yang Sakeus alami. Aku orang pendek. Tapi aku begitu giat sehingga aku jadi bukan hanya pemungut cukai. Tapi kepala pemungut cukai. Dan kaya. Aku sanggup. Tapi hal ini aku tidak sanggup, aku orang berdosa. Yesus yang sanggup mengampuni aku, menerima aku, menyucikan aku. Saudara, mari kita evaluasi diri kita. Seberapa jauh kita mengikuti Yesus. Dari perikop ini banyak kita pelajari. Bukan hanya Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga. Mari kita evaluasi diri. Jadi anak-anak Tuhan lebih baik, mencintai Yesus. Lebih dari semua yang kita punya adalah sukacita. Meluap, melimpah dalam hati kita. Sehingga kita rela apapun yang kita punya. Itu tidak pernah melebihi yang ada dalam diri kita. Yaitu Yesus. Sehingga kita mau taat dia. Engkau Yesus, engkau Tuhanku, engkau Rajaku. Yohanes 14:15 katakan. Yesus berkata kepada murid-murid. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Kasih Yesus yang begitu mengasihi. Sudah mati, yang bangkit bagi kita. Puji Tuhan.